Shalom, shalom semuanya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang lagi kita bisa berjumpa lagi dan kami bisa menjumpai saudara meskipun lewat tayangan ini. Mari saudara-saudara, saya mau mengajak lagi seperti biasa kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita mau belajar firman-Nya, ambil Alkitab saudara, buka hati, buka pikiran kita, biarlah izinkan Tuhan mengajar sesuatu ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita pada kesempatan kali ini. Ya, masih di era pandemi corona yang belum berakhir, mari kita gunakan waktu yang ada bersama dengan Tuhan. Ambil Alkitab saudara dan buka dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 5 ayat 21 sampai 22. Ya, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai persinggahan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Artinya semuanya karena kedaulatan dan karena Tuhan yang mengerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini tema pembelajaran firman Tuhan akan saya bagikan, yaitu tolol, buta, dan tuli. Tolol, buta, dan tuli. Wah, kok temanya ekstrim, temanya dahsyat ya saudara-saudara. Di dalam ayat tadi, ya Yeremia 5 ayat 21 sampai 22, dengarkanlah hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, saudara-saudara. Bayangkan saudara, ya, kitab Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang disabdakan melalui dia. Dia berkata kepada bangsa Israel, umat Tuhan, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran. Saudara, ini begitu keras, begitu ekstrim, begitu dahsyat firman Tuhan ini kepada bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Tuhan sendiri. Tapi Tuhan berkata ini kepada umatnya sendiri. Tuhan berkata ini kepada bangsanya sendiri, saudara-saudara. Mereka adalah orang yang tolol. Ini bangsa yang tolol, saudara-saudaraku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tolol itu berarti sangat bodoh. Sangat bodoh. Atau bisa juga bebal. Itu kata tolol, saudara, artinya. Ya, orang yang tolol, dia udah melebihi dari orang yang bodoh gitu ya. Biasanya kita memakai kata bodoh kepada orang yang tidak mengerti atau yang tidak bisa dan sebagainya. Kita hanya sekedar memakai kata bodoh. Tapi Allah berkata tolol kepada bangsanya, bangsa pilihannya sendiri, yaitu umat Israel. Saudara-saudara, mengapa tolol? Mengapa sangat bodoh? Sebab begini, saudara-saudara, ya. Di ayat yang ke-22-nya tadi dilanjutkan, mereka tidak mengerti Tuhan, mereka tidak kenal siapa Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik, Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan begitu menjaga mereka, memberkati hidup mereka. Apalagi kalau kita membaca dalam perjalanan kisah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, bayangkan betapa baiknya Tuhan, betapa murah hatinya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan dengan bangsa Israel, dengan umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak mau menerima itu, mereka tidak mau diatur, mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dengan kata lainnya itu tolol. Di dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ngacu di dalam Efesus tadi dikatakan apa itu yang bodoh? Yang bodoh itu, jadi orang yang bodoh itu bukan mereka tidak bisa berhitung, bukan mereka tidak bisa berbahasa Inggris, bukan mereka tidak bisa hidup yang lebih pintar lagi, bukan saudara. Ya, pengertian tolol, pengertian bodoh karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi kesimpulannya, orang yang bodoh, orang yang tolol dalam konteks kita kekristenan menurut Alkitab, bahwa di sana dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang begitu baik. Saudara-saudara, ini yang dikatakan orang yang bodoh, orang yang tolol, saudara-saudara. Ya.
Mengapa tolol? Mengapa bodoh? Ya, karena mereka sebetulnya punya Tuhan. Mereka memiliki Bapa di surga yang begitu baik, yang begitu siap untuk menolong, begitu siap untuk memberkati, begitu siap untuk menopang dan sebagainya. Tapi kita tidak mau diatur, ya. Tetapi kita tidak mau mengikuti kehendaknya. Kita mau senangnya dengan cara kita sendiri. Ini kan artinya kita bodoh. Artinya kan kita tolol, saudara-saudara. Ya. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Kehendak Tuhan itu pasti kehendak yang terbaik. Jauh lebih baik dari rencana kita sendiri. Jauh lebih baik dari anggapan kita sendiri. Jauh lebih baik dari apa yang kita kira sendiri, saudara-saudara. Bayangkan, itulah Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kita. Pahamilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang begitu baik dan selalu siap mengasihi kita dan menolong hidup kita. Alangkah bodohnya kalau kita tidak mau ikut Tuhan. Alangkah bodohnya kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Alangkah bodohnya kalau kita tidak mau sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Karena dia Tuhan yang menjamin keselamatan hidup kita. Dia Tuhan yang siap memberkati hidup kita. Poin yang kedua kita belajar. Dalam kitab Yeremia 5 tadi ayat 21-22. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol, tadi sudah ya. Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Sekarang tidak mempunyai mata tapi tidak melihat, alias buta, saudara-saudara. Makanya tema kita tolol, buta. Poin yang kedua, buta. Kata buta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak melihat, tidak mengerti, atau gelap. Itulah dia arti-artinya, saudara. Kita ambil poin yang pertama atau pengertian yang pertama, yaitu tidak mengerti. Itulah disebut buta atau tidak melihat. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 18, Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Ini pemazmur berkata, dia minta supaya matanya dibuka supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan, saudara-saudara. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17-18, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doanya Elisa. Ini cerita waktu Elisa akan berperang melawan bangsa Aram. Ya. Nah, mereka dalam kondisi yang sulit, mereka dalam kondisi yang terjepit. Dan pada waktu itu bujangnya Elisa sudah putus asa. Waduh, kira-kira gimana nih, kita bisa menang nggak? Kita bisa menghadapi nggak? Ya, bujangnya Elisa tidak melihat bahwa sebetulnya ada sejumlah besar pasukan, ya, dari Tuhan yang Tuhan kirim untuk membela, untuk menjaga, untuk siap membantu peperangan itu. Dan kenapa tidak melihat bujangnya Elisa? Karena matanya tidak melihat. Tidak mengerti. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, minta dibukakan matanya. Dan bujangnya ini baru mengerti. Oh, ternyata ada ribuan pasukan kuda dan berapi yang siap membantu mereka untuk berperang melawan bangsa Aram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah akibatnya kalau kita tidak melihat. Ya. Banyak seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Kita tidak melihat betapa ajaibnya Tuhan itu, keajaiban-keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita menganggapnya kalau hari ini pas, hari ini awal bulan kita gajian, kita menganggapnya karena usaha kita. Kita dapat uang, kita dapat sesuatu, itu menganggapnya karena kebaikan kita, karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita. Padahal itu karena kebaikan Tuhan, itu karena keajaiban Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 bahwa dia menciptakan segala sesuatu. Semuanya Tuhan yang lakukan. Semuanya Tuhan yang kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir. Yeremia 5 ayat 21-22 berkata begini. Dengarkanlah hai bangsa yang tolol. Tadi sudah kita bahas. Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Tadi sudah kita bahas. Poin yang ketiga. Yang mempunyai telinga. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Waduh. Saudara-saudara, ya. Jadi kesimpulan akhirnya tema pembelajaran kita tolol, buta, tuli. Ya. Lengkaplah sudah, saudara-saudara, ya. Lengkaplah sudah ini penderitaan.
Orang yang seperti ini, saudara-saudara, ya, tolol, buta, terakhir tuli, saudara-saudara. Ya. Orang yang tuli berarti orang yang tidak mendengar, jelas ya, saudara-saudara. Tidak mendengar apa, saudara? Tidak mendengar akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita hanya mendengarnya gosip-gosip, kita hanya mendengarnya akan isu-isu, ya, wah pandemi corona begini, saudara belum lahir, wah isu-isunya nanti pandemi corona akan masih ada sampai 2-3 tahun ke depan lagi, isu-isunya virus corona ini tidak akan pernah bisa dihilangkan, kita akan hidup berdampingan dengan si virus corona ini, saudara. Itu isu, itu kabar-kabar, saudara. Ya, yang ada kita sering mendengarnya gosip-gosip seperti itu, kabar-kabar murahan seperti itu, saudara. Justru kita tidak mendengar akan karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Wah, di sana kita mendengar, kita melihat, kita mendengar ada Tuhan bekerja begini, melawat orang-orang desa sehingga terjadi pertobatan. Tuhan bekerja begini. Nah, sering nggak kita mendengar seperti itu? Apa lebih banyak kita mendengarnya tadi, gosip-gosip? Berita-berita media-media yang kadang hoax, lebih banyak hoax hari-hari ini, berita-berita hoax, saudara-saudara. Justru itu sekarang yang lebih banyak dikonsumsi oleh orang-orang, dan ironisnya orang-orang Kristen juga lebih suka kepada hoax, lebih suka mencari berita-berita yang begitu, yang kaleng-kaleng, yang abal-abal begitu, saudara. Ya. Seringkali ada banyak orang memang sengaja kalaupun nggak tuli, ya dipura-pura tuli, ya pura-pura tuli. Apalagi kalau hubungannya dengan hal-hal rohani gitu kan, misalnya gitu kan. Misalnya contohnya ya, nanti bulan depan atau minggu depan ada kebaktian loh, ada ibadah rame-rame, ada ibadah gabungan, yuk ikut yuk. Kita pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu apa tuh. Seringkali kan kita begitu, saudara-saudara. Siang hari ini kita harus bertobat. Kita harus betul-betul mengarahkan telinga kita, mendengar berita-berita rohani, dan terutama firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Nya. Daud berkata, saudara-saudara, pagi-pagi buta dia sudah bangun dan berteriak, Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu. Yang Daud cari, yang Daud mau dengar adalah firman Tuhan. Adakah kita seperti Daud hari-hari ini, terutama di era pandemi ini, di akhir zaman ini, saudara-saudara? Bukan berita-berita abal-abal, bukan berita-berita kacau, bukan berita-berita yang menghipnotis, bukan opini-opini publik yang ngaco-ngaco yang kita dengar. Sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita, bahkan akhirnya menyelamatkan hidup kita sampai kepada surga yang kekal. Rindukah saudara mengalami seperti ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Dia. Kita tidak mau menjadi orang yang tolol, kita tidak mau menjadi orang yang buta, kita tidak mau menjadi orang yang tuli lagi. Dan kita minta supaya Tuhan mencelikan pikiran kita, mata kita, terutama mata hati kita, telinga kita, supaya kita datang kepada Tuhan, kita melihat karya Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan lebih lagi dari hari-hari kemarin. Rindukah saudara seperti ini? Dan jikalau selama ini saudara sungguh-sungguh masih jauh dari Tuhan, hidup dalam tabiat duniawi, kedagingan dan sebagainya, mari kita bertobat, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini, Pak. Bapa, kami tidak mau menjadi orang yang tolol, buta, dan tuli selama-lamanya. Kami mau bertobat di hadapan-Mu, Bapa. Bapa, celikan mata hati kami, celikan mata kami, celikan pikiran kami, bahkan celikan telinga kami, supaya kami melihat, kami mengerti, kami mendengar segala kebaikan kuasa-Mu yang ajaib, yang dahsyat bagi hidup kami dan bagi semua orang. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Bila mana Bapa, bila mana ada penonton yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, sungguh-sungguh berbalik ke dalam kepadamu Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamah Kau berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.